Pursuit of the Truth, bab 59-60. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ke-50, musuh, 200 langkah. Ekspresi wajah semua orang yang melihat satu baris pada peringkat yang tertera di patung elang itu berubah. Tatapan jijik, cemoohan, atau bahkan geli yang sebelumnya ada, lenyap begitu saja seperti tertiup angin. Tak seorang pun lagi menganggap musuh sebagai hiburan untuk menghabiskan waktu. Mereka baru saja menyaksikan sebuah keajaiban dan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi di depan mata mereka. Orang ini berhasil naik dari posisi terakhir ke ratusan, lalu ke posisi ke-50. Bahkan ada beberapa orang di lapangan yang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa insiden seperti itu bisa terjadi. Musuh bahkan melakukan ini saat semua orang tidak bergerak, dan dia melesat dari posisi terakhir ke peringkat 50 teratas. Dia bahkan melakukan semua ini di tengah malam. Ini terlalu mengejutkan, sehingga sebagian besar orang di lapangan telah mengabaikan hasil yang mencolok di peringkat 10 teratas, mengabaikan bisu yang berada di posisi kedua, dan semua perhatian mereka tertuju pada nama musuh. Seberapa jauh dia bisa melangkah? Dia pasti akan masuk 30 besar. Kurasa tidak, dia sepertinya tidak memiliki cukup energi selama serangan terakhir. Tapi bagaimanapun juga, jika dia bisa masuk 50 besar, itu berarti dia sangat kuat. Suara-suara diskusi terus berlanjut seperti gelombang dan tidak berhenti. Malam seharusnya sunyi, tetapi pada saat itu, para penonton tidak mungkin tetap diam ketika mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan, lapangan terasa lebih ramai daripada siang hari. Su Ming berhasil mencapai peringkat ke-50, dan semua mata tertuju padanya, baik itu ratusan orang di lapangan, maupun para peserta tes yang juga berada di gunung. Meskipun mereka yang berada di bawah 50 besar marah karena dia tiba-tiba melampaui mereka, mereka juga dipenuhi rasa hormat. Adapun mereka yang berada di dalam 50 besar, mereka semua menatap piring di tangan mereka dan melihat peringkat Su Ming. Bagi mereka, Su Ming baru saja menjadi ancaman. Ancaman itu mungkin belum besar, tetapi bagaimanapun, mereka mulai menganggap keberadaannya penting. Adapun mereka yang berada di peringkat 20 teratas ke atas, mereka tidak terlalu mementingkan dirinya. Namun, mereka yang paling cemas saat itu pastinya adalah Si Kong dan Bei Ling. Salah satu dari mereka berada di peringkat ke-49, dan yang lainnya di peringkat ke-48. Orang yang tiba-tiba masuk ke peringkat 50 besar itu seperti duri dalam daging bagi mereka. Hal itu terutama dirasakan oleh Si Kong, yang wajahnya pucat pasi saat itu. Ia mengepalkan tinjunya. Ia adalah putra pemimpin suku Naga Kegelapan. Ia telah berjuang keras dan mencapai posisi ini setelah melalui banyak kesulitan. Ia merasa bangga atas pencapaiannya, tetapi saat ini, jantungnya berdebar kencang. Jangan naik, jangan naik, jangan naik. Ia menjerit dalam hatinya sambil menatap pangkat yang tertera di piring dengan mata merah. Di anak tangga yang terletak agak jauh, Bei Ling berdiri. Ia juga sangat gugup. Ia membelalakkan matanya dan menatap piring itu, tetapi tidak berteriak dalam hatinya seperti Si Kong. Sebaliknya, ia menggertakkan giginya dan berbalik, berjalan menuju anak tangga ke-207. Saat sebagian besar orang menatap piring itu, Su Ming berdiri di anak tangga ke-200 dan menarik napas dalam-dalam. Keteguhan di matanya sekeras baja. Di tubuhnya, ke-58 pembuluh darah bersinar terang. Jika tidak ada kabut yang menutupinya, cahaya itu pasti akan bersinar dengan sangat cemerlang, bahkan orang-orang yang jauh pun akan dapat melihatnya. Namun sekarang, karena adanya kabut, semuanya tersembunyi jauh di dalam gunung. Su Ming merasakan kekuatan yang kuat tumbuh di dalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya lalu memandang langit malam dan bulan melalui lapisan kabut tipis di atasnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi sejak dia mulai berlatih seni berserker api, dia jatuh cinta pada malam hari. Dia bukannya membenci siang hari, tetapi dia tidak lagi menantikannya. Di antara semua orang yang hidup di bumi ini, siapa yang akan mampu melihat ujung cakrawala? Gumam Su Ming pelan sambil menatap langit gelap.
Ada kilatan cemerlang di matanya yang menghilang secepat kemunculannya. Jika tidak ada yang menatap matanya dengan saksama, mereka tidak akan menyadarinya. Suming mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju sekali lagi. Dia menginjak anak tangga ke-201 dan ke-202. Saat kakinya mendarat, Sikong, yang berada di anak tangga yang lebih jauh darinya, berdiri dengan tatapan ganas dan meraung ke langit, lalu bergerak maju dengan panik. Dia menyaksikan sendiri peringkatnya turun dari 49 ke 50. Itu hanya perbedaan satu tempat, tetapi itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Hal itu membuat Sikong, yang sombong, tidak mampu menerimanya. Jika ia sudah disusul sejak lama, ia tidak akan mempermasalahkannya, tetapi begitu ia berhasil mendapatkan posisi yang menguntungkan sejak awal dan kemudian posisinya tiba-tiba direbut, ia merasa sulit untuk menerimanya. Ia menggertakkan giginya dan berjalan maju selangkah demi selangkah sambil menggeram pelan di bawah tekanan luar biasa yang disebabkan oleh bulan di gunung dengan tatapan ganas di wajahnya. Pada saat yang bersamaan, Beiling juga bergerak. Tindakan mereka seperti efek kupu-kupu. Orang-orang yang berada di urutan ke-47, ke-46, dan ke-45 juga tidak bisa diam lagi dan berdiri, tidak mau menyerah. Mereka semua mulai berjalan lagi. Begitu mereka mulai bergerak, seolah-olah beberapa ratus orang di lapangan itu diberi obat mujarab yang membuat mereka bersemangat. Suara-suara diskusi bagaikan gelombang tak berujung di laut. Sikong bergerak, 202, 203, dia berhenti. Beiling pun tak akan diam lagi. 207, 208, 210. Menarik, dengan masuknya Mosu ke peringkat 50 besar, peringkat sekarang menjadi kacau. Pasti ada seseorang yang akan keluar dari peringkat 50 besar. Jika itu terjadi, mereka pasti akan merasa cemas. Saat diskusi mulai memanas, keheningan tiba-tiba menyelimuti mereka. Suara percakapan berubah menjadi suara tarikan napas yang tajam. Semua pandangan mereka tertuju pada satu nama yang melesat naik di peringkat. Bahkan wanita tua dari suku naga kegelapan, yang tidak pernah tertarik pada pangkat, membuka matanya dan menatap nama pada patung elang di sampingnya yang melesat naik pangkat. Dia tampak tenang. Jika ada perubahan dalam pikirannya, orang lain akan sulit mendeteksinya. Namun, pemimpin suku Black Mountain Tribe tetap tidak memperhatikan barisan tersebut. Ke-49, Mosu, 205 anak tangga. Ke-46, Senin Minggu, 213 langkah. Ke-42, Mosu, 221 langkah. Ke-39, Mosu, 232 anak tangga. Ke-37, Mosu, 239 anak tangga. Ke-34, Mosu, 247 langkah. Sikong menatap peringkat di piring di tangannya. Seluruh wajahnya pucat pasi sementara tubuhnya gemetar. Seolah-olah dia kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh ke tanah. Dia menggertakkan giginya, tetapi perasaan itu berubah menjadi rasa tak berdaya. Dia hanya mampu melangkah 2 langkah dan tidak lagi mampu menahan tekanan yang ditimbulkan oleh malam itu. Dia harus berhenti. Wajah Beiling tampak getir saat ia juga menyerah untuk melanjutkan. Ia sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk bergerak. Tekanan malam itu bukanlah sesuatu yang bisa ia tahan. Yang lain juga berhenti. Saat mereka melihat pemandangan mengejutkan Mosu yang turun dari peringkat ke-50 ke peringkat ke-34, rasa tak berdaya muncul dalam diri mereka. Suming berdiri di anak tangga ke-247. Itu bahkan belum setengah dari gunung. Dibandingkan dengan tangga yang tampak tak berujung, dia hanya berada sedikit di atas tangga. Meskipun begitu, meskipun hanya sedikit, saat dia berdiri di sana, rasanya seperti dia sedang berdiri di udara. Tidak ada angin di tempatnya berada, dan karena kabut yang mengelilinginya, sulit baginya untuk melihat dunia di luar. Namun saat Suming mengangkat kepalanya dan memandang bulan, dia merasa seolah-olah bulan itu sekarang lebih dekat dengannya. Suming menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kakinya sekali lagi untuk mendarat di anak tangga ke-248. Saat dia berdiri di sana, pembuluh darah di tubuhnya bertambah lagi, dari 58 pembuluh darah menjadi 59 pembuluh darah. Suming menundukkan kepala dan melihat pembuluh darah di tubuhnya. Senyum tersungging di bibirnya. Dia dapat merasakan keseimbangan yang sama di anak tangga ke-248, seperti di 2 tempat sebelumnya.
Langit masih gelap, masih ada waktu sebelum fajar, tetapi Su Ming menyerah untuk melanjutkan perjalanan. Dia duduk dengan kaki bersilang di anak tangga ke-248 dan menutup matanya. Dia membenamkan dirinya dalam aliran qi-nya dan mulai mengendalikannya dengan halus. Karena peningkatan ukuran pembuluh darahnya, kesulitan dalam mengendalikan gerakannya pun meningkat. Namun Su Ming tidak cemas. Dia tidak ingin melepaskan kesempatan langka seperti ini. Lagi pula, tujuan tetua memberitahunya 6 angka itu adalah agar dia menghargai kesempatan tersebut sejak awal. Ketika Su Ming bermeditasi untuk mengendalikan kecepatan sirkulasi qi dalam tubuhnya, waktu terasa berjalan lambat. Setelah para peserta yang berada di peringkat 30-an melihat hasil akhir, ketidakpastian mereka secara bertahap berubah menjadi perenungan. Adapun mereka yang berada di peringkat sebelum ke-34, mereka mulai rileks dari kecemasan mereka. Mereka yang berkecimpung di bidang ini dipenuhi dengan berbagai teori dan harapan. Begitu Su Ming berhenti sekali lagi. Siapakah dia sebenarnya? Dia berasal dari suku yang mana? Mengapa dia memilih untuk pindah di malam hari? Mengapa dia berhenti setelah mencapai peringkat ke-34? Apakah dia lelah, atau dia punya rencana lain? Bisakah dia mempertahankan peringkatnya, atau akankah dia keluar dari 50 besar, atau akankah dia masuk ke 30 besar, dan bahkan 20 besar? Mungkinkah dia masuk ke dalam 10 besar? Banyak pertanyaan muncul di benak orang-orang di lapangan. Saat suara diskusi perlahan mereda, mereka memendam pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hati dan menunggu saatnya mereka mendapatkan jawaban. Ada juga cukup banyak dari mereka yang tidak memiliki pandangan positif terhadap Su Ming. Mereka percaya bahwa Su Ming akan segera berhenti bergerak. Lebih penting lagi, saat siang hari akan segera tiba dan yang lain akan mulai bergerak lagi, peringkat Su Ming akan turun. Namun, apapun yang terjadi, bahkan mereka yang tidak terlalu berharap banyak dari Su Ming harus mengakui bahwa nama Mo Su membawa perubahan pada malam itu. Karena itu, namanya akan selalu dikenang oleh semua orang. Bahkan, setelah bertahun-tahun berlalu, mereka akan tetap mengingatnya. Malam itu, kecemerlangan Mo Su lebih besar daripada orang-orang di peringkat 10 teratas, dan bahkan bisa dikatakan lebih besar daripada Ye Wang. Sudah ditakdirkan bahwa nama Mo Su akan disebut-sebut sesekali bahkan ketika siang tiba. Apapun yang dipikirkan para penonton, sebagian besar dari mereka menyimpan semacam harapan terhadap nama itu. Mo Sang masih tersenyum sambil melihat pangkat Su Ming. Dia mungkin tidak tahu bagaimana dan mengapa Su Ming berubah di malam hari, tetapi dia mengerti bahwa setiap orang memiliki rahasia masing-masing. Sebagai sesepuh dan pelindungnya, ada kalanya dia tidak perlu mengetahui segala sesuatu tentang anak didiknya, tetapi harus melindunginya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apakah kau percaya dengan apa yang kukatakan sekarang? Untuk pertama kalinya sejak datang ke tempat ini, Mo Sang berinisiatif berbicara dengan Jingnan. Wajah Jingnan tetap tenang seperti biasa, tetapi ketika melihat peringkat, ia sedikit mengerutkan kening. Ia menjadi semakin ragu terhadap apa yang dikatakan Mo Sang tentang kelahiran Su Ming. Malam perlahan berlalu, lapangan itu tenggelam dalam keheningan yang damai. Hampir semua orang menjadi diam karena berbagai pikiran yang memenuhi benak mereka. Namun pandangan mereka sesekali masih tertuju pada patung elang dan berhenti pada garis yang milik Mo Su. Setelah sekian lama, sinar matahari pertama menerangi cakrawala. Hari baru telah tiba. Ini adalah hari kedua dari tahap pertama pengujian. Saat sinar matahari pertama tiba, sebagian tekanan pada gunung berkabut hitam, tempat para leluhur menyegel makhluk aneh itu, berkurang. Begitu tekanan kembali normal, Ye Wang adalah orang pertama yang bergerak. Ia membuka matanya dengan tenang dan bangkit sebelum berjalan menuju anak tangga ke-601. Ia tidak tahu apa yang terjadi semalam. Baginya, yang selalu penuh harga diri, tidak perlu melihat piring itu. Ia masih percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawannya. Satu-satunya orang yang bisa menyainginya adalah dirinya sendiri. Ye Wang berjalan dengan penuh percaya diri selangkah demi selangkah menaiki tangga. Ia memiliki tekad. Kali ini, ia harus mencapai anak tangga ke-900 pada tahap pertama ujian. Ia masih ingat dengan jelas bahwa langkah terakhir yang diambilnya terakhir kali adalah ketika ia berada di anak tangga ke-800-an. Ia kelelahan dan tidak mampu bergerak lagi. Ketika akhirnya ia menyerah,
ia mengangkat kepalanya dan seolah melihat patung batu aneh di puncak gunung yang jauh di sana. Sayangnya, karena jarak antara mereka cukup jauh, ia tidak dapat melihat patung itu dengan jelas. Meskipun demikian, sekilas pandang itu saja sudah membuat Ye Wang gigih. Kebanggaan dan bakat luar biasanya tidak akan membiarkannya beristirahat. Ia akan melihat puncak yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Ia sangat ingin berdiri di sana dan memandang ke arah orang-orang di bawahnya. Ia penuh kesombongan, dan terus berjalan menaiki tangga di tengah kabut dengan pakaiannya yang seperti api. Ia mungkin tidak melihat peringkatnya, tetapi ia tahu bahwa ia berada di peringkat pertama. Chen Chong menggertakkan giginya sambil terus bergumam pelan dan mendaki ke atas dengan sekuat tenaga. Ia mungkin terengah-engah, tetapi ia tidak berhenti untuk beristirahat. Sebaliknya, ia sesekali melihat piring di tangannya untuk memeriksa peringkat bisu. Bisu masih 3 tingkat lebih tinggi darinya. Keduanya tampak saling menjadikan diri mereka saingan dan terus-menerus bersaing satu sama lain. Sebenarnya, ini sudah terjadi sejak kemarin, dan Chen Chong sama sekali menolak untuk menerima kekalahan. Dasar bajingan, pilihlah, berjalan lebih cepat dan perlebar jarak agar aku tidak terlalu terganggu, atau perlambat langkahmu. Apa kau tidak lelah? Kalau kau lelah, aku juga lelah. Chen Chong bermandikan keringat. Meskipun siang hari, dia yang saat ini berada di level 400-an, bisa merasakan tekanan dari gunung mulai mencekiknya. Kelelahan menerjang seluruh tubuhnya seperti gelombang pasang. Bisu juga terengah-engah. Ia mungkin telah beristirahat sepanjang malam, tetapi saat ia terus mendaki ke atas, dan tekanan terus meningkat, kesombongan di dalam hatinya perlahan-lahan terpendam. Terutama ketika ia melihat Ye Wang, yang tetap berada di posisi pertama, berjalan dengan mantap menaiki tangga di urutan ke-600. Hal itu membuat sedikit rasa hormat tumbuh dalam dirinya terhadap pria itu. Tanpa lagi keinginan untuk bersaing memperebutkan posisi pertama, ia mulai mengarahkan perhatiannya kepada Chen Chong, ingin mengalahkannya. Baginya, lawannya hanyalah Chen Chong. Begitu ia sepenuhnya mengalahkan orang ini, bahkan jika ia kalah di posisi pertama dari Ye Wang, namanya akan bergema di seluruh suku di wilayah tersebut. Terutama karena si tetua sekarang, Bisu tersenyum dingin. Ada sedikit kerinduan dan fantasi di matanya. Wajah Wu Sen pucat pasi. Ia mungkin telah beristirahat sepanjang malam, tetapi kondisinya tidak membaik. Seiring waktu terus berlalu, kelemahan akibat kehilangan darah mayat dari tubuhnya mulai terlihat. Wajahnya gelap saat ia terus berjalan maju. Sesekali ia melihat peringkat di papan dan Bisu, yang berada di peringkat kedua. Ada ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Ia masih berada di peringkat ke-12, tetapi Wu Sen tahu bahwa ia tidak lagi memiliki harapan untuk masuk ke peringkat 10 besar. Orang-orang di depannya biasanya tidak sebanding dengannya di suku tersebut, tetapi sekarang Wu Sen menghela napas. Dibandingkan mereka, Su Ming jauh lebih tenang. Dia tidak melanjutkan pendakian gunung, melainkan duduk bersila di anak tangga ke-249, mengendalikan kecepatan Qi yang beredar di tubuhnya hingga mencapai keadaan yang mendalam. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan tekanan seimbang di tempat ini untuk membatasi peningkatan dan penurunan pembuluh darahnya hanya pada satu pembuluh dalam satu waktu. Baginya, melatih pengendalian yang presisi sangat menarik. Ini sama seperti ketika ia sedang merendam ramuan, tetapi kali ini, tubuhnya adalah kuali, Qi dalam tubuhnya adalah api, dan tubuhnya adalah ramuan. Ia akan mengendalikan kekuatan api dan memurnikan tubuhnya. Seiring waktu berlalu, ratusan orang di lapangan luar memandang barisan pada patung-patung elang dan mulai berbicara di antara mereka sendiri lagi. Tidak diragukan lagi bahwa Ye Wang akan berada di posisi pertama. Dia berada di peringkat 680-an, tidak ada yang bisa menyusulnya. Posisi kedua dan ketiga sudah pasti Chen Chong dan Bisu. Lihat mereka, keduanya saling mengejar. Saya yakin mereka sedang bersaing satu sama lain. Kasihan Wu Sen, aku penasaran apa yang terjadi padanya. Aku benar-benar tidak mengerti. Kasihan juga Mo Su. Sudah tengah hari, tapi dia belum bergerak sama sekali. Sekarang peringkatnya sudah disalib berkali-kali, dan dia berada di posisi ke-47. Saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri, sebuah nama yang berada di peringkat 100-an tiba-tiba bersinar dengan cahaya abu-abu pada 9 patung elang. Saat cahaya itu berkedip, nama tersebut berubah menjadi abu-abu.
Perubahan mendadak itu langsung menarik perhatian orang banyak, tetapi mereka tidak terkejut. Seseorang menyerah. Seperti yang terjadi di masa lalu, sejumlah besar peserta akan mengundurkan diri pada hari kedua tahap pertama ujian. Mereka sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk melanjutkan dan tidak lagi mampu menahan tekanan di gunung. Jika mereka tidak pergi, maka mereka akan menghadapi bahaya peningkatan tekanan darah. Udara tiba-tiba berputar, segera diikuti oleh gumpalan kabut yang datang dari gunung menuju ladang. Setelah kabut menghilang, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Jelas bahwa dia telah dipindahkan secara paksa. Seolah-olah dia merasa tidak nyaman dengan tatapan orang-orang padanya. Dia menundukkan kepala dan segera pergi ke sukunya yang berada di kejauhan. Dia duduk dengan tenang dan kecewa. Jumlah orang yang menyerah seperti dia meningkat di sore hari. Nama-nama yang berubah menjadi abu-abu, dan kabut hitam yang membawa orang-orang keluar dari gunung dari ruang yang berbelit-belit menjadi daya tarik utama para penonton di hari kedua. Orang-orang yang menyerah biasanya menghela napas kecewa dan kembali ke suku mereka. Cukup banyak dari mereka yang berasal dari suku aliran angin. Mereka yang berada di peringkat seratusan semuanya sudah menyerah. Hei, lihat, malam ini, semua yang berada di peringkat di bawah 50 besar akan menyerah, dan menjelang tengah malam, akan ada juga sejumlah orang yang akan menyerah. Lagi pula, meskipun mereka tidak maju hingga tengah malam, mereka tidak akan mampu menahan tekanan luar biasa dalam keadaan kelelahan mereka. Setiap kali selama tahap pertama pengujian, peringkat bukanlah satu-satunya hiburan. Melihat orang-orang yang menyerah juga merupakan bentuk hiburan. Bukankah begitu? Terutama bagi mereka yang mendapat peringkat cukup bagus lalu menyerah. Ekspresi cemas dan takut orang lain akan menyalip mereka sungguh menarik. Saat suara diskusi bergema di udara, wajah seseorang tiba-tiba berseri-seri karena gembira ketika ia memandang patung elang. Mosu pindah. Begitu kata-kata itu terucap, hampir semua orang langsung terpukau. Banyak mata tertuju pada patung-patung dan pada tulisan yang milik Suming. Suming membuka matanya. Setelah menghabiskan setengah hari melatih pengendalian diri yang ketat, pembuluh darah di tubuhnya telah berkurang menjadi 21, dan dia tidak bisa lagi terus mengurangi jumlahnya. Suming mengangkat kepalanya dan memandang tangga yang diselimuti kabut di hadapannya. Dia perlahan berdiri. Dia tidak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi oleh banyak orang. Saat itu, hanya ada dua pikiran di benaknya. Selain menggunakan tempat ini untuk melatih pengendalian diri dan berlatih, dia juga tidak ingin mengecewakan sang tetua. Aku akan melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Bagaimanapun juga, Suming masih seorang remaja. Dia memiliki semangat dan tekad seorang remaja. Ada kilatan di matanya sebelum dia melangkah cepat ke depan dan mendarat di anak tangga ke-249. Tekanan yang sangat kuat menekan tubuhnya, menyebabkan Suming gemetar. Tekanannya sangat besar, wajah Suming pucat pasi. Ia merasa seolah-olah ada makhluk mitos ganas yang meraung ke arahnya dari tangga. Tatapan mata Suming tegas. Saat tekanan muncul, dia mengaktifkan dan mengalirkan ki di tubuhnya hingga ke-59 pembuluh darah terlihat, lalu dia menerjang maju. 251, 255, 258, Suming menarik napas dalam-dalam dan terus melangkah sekitar 20 langkah. Ketika ia berdiri di langkah ke-270, barulah ia menghembuskan napas perlahan. Keringat menetes di dahinya. Tanpa bantuan cahaya bulan, berjalan di tangga pada siang hari terasa lebih melelahkan bagi Suming. Namun, semakin berat bebannya, semakin teguh tekadnya. Lebih penting lagi, ketika tekanan meningkat pada tubuhnya dan menghantam 59 pembuluh darah di tubuhnya, hal itu membuat Suming merasa seolah-olah pembuluh darahnya akan membesar lagi. Dia tahu bahwa semua ini disebabkan oleh kemampuannya menemukan rahasia 6 angka dan terus mengendalikan aliran ki-nya dengan baik. Karena itu, dia tidak hanya mendapatkan kendali yang tepat atas ki-nya, tetapi potensi yang ada dalam dirinya juga terdorong keluar karena kendali yang baik tersebut. Hal itu terutama terjadi karena sang tetua menggunakan kebangkitan sejati padanya dan Suming memperoleh setetes darah berserker darinya. Karunia yang diberikan kepadanya oleh sang tetua benar-benar terserap ke dalam dirinya setelah ia berlatih pengendalian diri berkali-kali di gunung dan dibantu oleh tekanan saat ia terus mendaki ke atas. Suming kembali menggertakkan giginya dan terus bergerak maju dengan cepat.
Suara dentuman teredam bergema di dalam tubuhnya saat ia terus bergerak maju, dan pembuluh darah ke-60 segera muncul di tubuhnya. 67 pembuluh darah mengelilingi seluruh tubuh Su Ming dan membuatnya merasa seolah-olah memiliki energi yang tak terbatas. Meskipun tubuhnya basah kuyup oleh keringat, tekad yang tak tergoyahkan di matanya menjadi semakin kuat. Su Ming tidak menyadari betapa terkejutnya ratusan orang di lapangan saat ia berpindah dari anak tangga ke-248 ke anak tangga ke-301. Pemimpin suku Black Mountain tiba-tiba menatap patung itu. Raut wajahnya menunjukkan keseriusan yang jarang terlihat. 60 langkah lagi. Saat Mosu tidak bergerak, dia tampak sederhana, tetapi begitu dia bergerak, dia mengejutkan dunia. Haha, aku sudah menunggunya bergerak selama ini. Dia tidak mengecewakanku. Mosu, masuk 30 besar. Lebih baik lagi, masuk 10 besar. Dia tidak bergerak seharian penuh. Bahkan jika dia bergerak sekarang, dia hanya berada di peringkat ke-36. Tidak seperti kemarin, ada sedikit rasa iri dalam suara orang yang berpura-pura berbicara dengan nada meremehkan di tengah hiruk-pikuk diskusi. Orang yang berbicara itu tiba-tiba melebarkan matanya dan menelan kata-kata yang hendak diucapkannya.